Selamat sore, Bu Kle dan teman-teman kewirausahaan kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hari ini akan membahas materi terkait dengan manajemen penjualan dan personal selling, kemudian ada mengelola pemasaran pada usaha kecil, dan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Clara Angelika dengan NIM 20153. Kemudian ada Gabriela November dengan NIM 20056, Angelika Dia dengan NIM 20068, Hosiana Krisma dengan NIM 20159, dan Marcelina Arneta dengan NIM 20182. Next. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada manajemen penjualan dan personal selling. Next. Yang pertama, manajemen penjualan. Tugas seorang manajer meliputi sejumlah aktivitas baik yang telah direncanakan maupun yang tidak terencana terlebih dahulu. Waktu untuk menyelesaikan aktivitas tersebut bervariasi. Dengan kata lain, mulai dari jangka pendek sampai dengan yang memerlukan tahapan dalam jangka panjang. Banyak di antara aktivitas dari manajemen penjualan ini yang memerlukan pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan. Dan keputusan-keputusan ini diambil dengan cepat setelah analisis situasi dan keputusan lain memerlukan kajian yang cermat dalam waktu yang relatif lama. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya manajemen. Gaya manajemen ini terdiri dari 4 teman-teman, yang dimana ada gaya instruktif, kemudian gaya kerjasama, gaya timbal balik, dan gaya pendelegasian. Oke, yang pertama itu ada gaya instruktif. Gaya instruktif ini dominan dalam pengambilan keputusan berdasarkan atas anggapan bahwa karyawan tidak dapat diandalkan, menghindari pekerjaan, kurang mempunyai inisiatif dan rasa tanggung jawab, dan harus diberi pengarahan yang tepat mengenai tugas yang harus ia kerjakan. Kemudian ada gaya kerjasama. Gaya kerjasama ini memberikan instruksi dan petunjuk tentang tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan. Kemudian yang ketiga ada gaya timbal balik. Untuk gaya timbal balik ini beranggapan bahwa karyawan itu mempunyai kecakapan dan motivasi. Manajemen akan membuat perencanaan, menentukan tujuan, dan mendelegasikan pengambilan keputusan dari pemecahan masalah kepada bawahan. Dan yang keempat, ada gaya pendelegasian. Untuk gaya pendelegasian ini memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan operasional perusahaan. Next. Baik, selanjutnya ada fungsi manajemen. Untuk fungsi manajemen ini terbagi jadi 4, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan. Yang pertama, perencanaan ialah tugas manajer yang dimulai dengan menetapkan tujuan dan kemudian mengatur strategi, kebijakan, dan metode untuk mencapainya. Dengan perencanaan ini sendiri, manajer itu dapat menetapkan tindakan, cara, waktu, dan pelaksana yang akan melaksanakan rencananya. Kemudian, yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi manajer untuk penyusunan sumber daya manusia dan sumber daya materi untuk melaksanakan perencanaan yang akan dibuatnya. Tujuan pengorganisasian ini untuk mengkoordinir upaya semua bagian dari perusahaan. Dan yang ketiga ada pengarahan. Untuk pengarahan sendiri, setelah struktur organisasi dibuat dan rencana telah dikembangkan, karyawan harus bekerja untuk melaksanakan rencana tersebut. Dari ketiga tadi, menandakan bahwa mereka yang terlibat dalam aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, ada pengendalian atau pengawasan. Aktivitas dari pengendalian atau pengawasan ini merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Next. Baik, selanjutnya ada komunikasi dan motivasi. Untuk komunikasi sendiri adalah komunikasi dapat berupa komunikasi formal atau informal. Kemudian ada motivasi.
Untuk motivasi adalah dorongan dan arahan perilaku. Next. Kecakapan manajerial. Kecakapan manajerial dibedakan dalam 4 bidang. Yang pertama ada kecakapan teknis, kecakapan berhubungan dengan pihak lain, kecakapan konseptual, dan kecakapan politis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hosiana. Kepada Hosiana, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Untuk tugas utama wiraniaga, menawarkan ide atau gagasan adalah salah satu upaya menjual suatu produk yang dilakukan oleh wiraniaga itu sendiri. Next. Pengetahuan menjual yang strategis. Kesan umum konsumen tentang keandalan penjualan perusahaan sama pentingnya dengan kepercayaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk berhasil dalam menjual, wiraniaga harus menguasai beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada pengetahuan tentang produk. Yang kedua, ada pengetahuan tentang ciri khas produk. Yang ketiga, strategi menggunakan ciri khas produk. Dan yang keempat, pengetahuan tentang daya saing produk. Nah, wiraniaga sendiri harus menguasai keempat hal yang setelah disebutkan tadi. Kalau wiraniaga belum bisa menguasai keempat hal tersebut, maka produk yang ditawarkan belum bisa maksimal dan kurang menjangkau banyak orang. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai personal selling. Tipe personal selling sendiri ada 4. Yang pertama, jaringan kinerja. Yang kedua, industri. Yang ketiga, profesional. Dan yang keempat, konsumen. Fungsi dari personal selling sendiri merupakan elemen termahal dalam bauran komunikasi. Setiap hubungan dengan prospek atau konsumen diperlukan biaya yang besar. Meskipun demikian, personal selling merupakan wahana komunikasi paling efektif dalam proses pembelian. Karena itu, fungsi wiraniaga harus ditetapkan dengan tepat. Kemudian ada kekuatan dari personal selling. Dibandingkan dengan media massa, personal selling memungkinkan lawan komunikasi untuk memusatkan perhatian pada wiraniaga tanpa terusik oleh gangguan dari lingkungan. Nah, sebagai contoh dari kekuatan personal selling sendiri adalah sales yang menghampiri kita. Pada saat sales menghampiri kita, sales tersebut akan menawarkan produk dan secara tidak langsung kita akan terfokus pada orang yang menawarkan produk tersebut tanpa ada gangguan dari lingkungan sekitar. Namun untuk kelemahan personal selling sendiri adalah memerlukan biaya yang besar. Karena itu manajemen harus bisa mencari alternatif untuk menyampaikan pesan tertentu. Jangkauan dan frekuensi melalui personal selling itu rendah, meskipun tersedia biaya yang besar. Sebagai contohnya, karena sales harus menghampiri satu persatu orang atau kelompok. Nah, dari menghampiri satu persatu ini, sales tidak bisa langsung menjangkau banyak orang. Jadi frekuensinya pun rendah. Tapi di balik kelemahan itu terdapat kekuatan yang telah disebutkan tadi. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sifat tugas penjualan. Yang pertama ada wiraniaga profesional. Saat ini, wiraniaga profesional merupakan manajer pasar di wilayah pemasaran mereka masing-masing. Juga bertindak sebagai cermin pasar dengan menyiarkan kembali informasi pasar kepada perusahaan. Untuk strategi wiraniaga sendiri, yaitu perusahaan harus bisa menghadapi persaingan dengan perusahaan lain untuk mendapatkan pesanan atau pembelian dari konsumen. Nah, strategi wiraniaga ini dibagi menjadi 4 bagian. Wiraniaga dengan konsumen, yang kedua ada wiraniaga dengan kelompok konsumen, untuk yang selanjutnya ada tim penjualan dengan kelompok konsumen, dan yang terakhir adalah konferensi penjualan. Next. Karir dalam menjual. Keberhasilan dalam menjual ini ditentukan oleh personal selling atau sales tersebut. Seorang sales master ini dipengaruhi oleh ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada daya observasi.
Daya observasi sendiri adalah kemampuan untuk mengetahui keadaan dan perasaan orang lain. Yang kedua ada daya empati, yang sales harus memiliki kemampuan untuk menghayati orang lain. Dan yang ketiga ada daya komunikasi, yaitu kemampuan untuk bertukar pikiran, pandangan, atau wawasan untuk memahami orang lain. Next. Pengaruh psikologis dalam membeli. Pembelian untuk keperluan perorangan memerlukan pemahaman perilaku manusia. Setiap penjual atau wiraniaga harus memperhatikan motivasi, persepsi, sikap, dan kepribadian konsumen. Hal-hal yang harus diperhatikan ada 3, yaitu motivasi untuk membeli, kemudian ada kebutuhan ekonomi, dan kemudian yang terakhir ada kesadaran kebutuhan. Untuk motivasi membeli sendiri adalah pembeli mempunyai motivasi karena dorongan kebutuhan dan keinginan untuk membeli suatu produk. Untuk kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan konsumen untuk membeli produk yang paling sesuai dengan uang yang mereka miliki. Dan yang ketiga ada kesadaran kebutuhan, yaitu pembelian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Next. Teknik menjual. Teknik ini merupakan teknik untuk mencari dan mengidentifikasi prospek. Untuk mengetahui kualitas prospek, harus dilakukan dengan mengetahui prospeknya itu sendiri. Dan yang kedua ada metode dan teknik prospecting. Rencana yang akan dibuat harus didasarkan pada wilayah, wiraniaga, dan produk. Untuk metodenya sendiri ada 4. Yang pertama, metode pusat pengaruh. Yang kedua ada metode rantai bersambung. Yang ketiga ada metode observasi. Dan yang keempat ada rantai kunjungan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marcelina. Kepada Marcelina dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi untuk bab selanjutnya, yaitu mengelola pemasaran pada usaha kecil. Next. Strategi pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan perusahaan di dalam pembuatan perencanaan, menentukan harga, produk, mendistribusikan barang dan jasa, serta promosi. Adapun proses pemasaran meliputi 6 tahap, yaitu yang pertama itu ada analisis kesempatan pasar. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis peluang pasar yang relevan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu ada pemilihan pasar sasaran. Lalu ada strategi peningkatan posisi persaingan. Lalu tahap keempat yaitu mengembangkan sistem pemasaran dalam perusahaan yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan dalam melayani pasar sasaran. Yang kelima itu ada mengembangkan rencana pemasaran atau penyusunan rencana pemasaran. Lalu yang keenam itu ada penerapan rencana dan pengendaliannya. Next. Mengelompokkan konsumen. Mengelompokkan konsumen sendiri itu kriterianya yang pertama dapat diukur daya belinya, yang kedua dapat dijangkau baik lokasi maupun komunikasinya sehingga dapat dilayani secara efektif, yang ketiga itu cukup besar dan menguntungkan, lalu dapat dilaksanakan sehingga semua program dapat disusun secara efektif, yang terakhir itu dapat dibedakan. Manfaat segmentasi pasar sendiri itu, perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam pemasaran. Yang kedua itu ada perusahaan dapat merespon pemasaran dengan baik sehingga dapat menghemat biaya dan energi dan waktu. Lalu, perusahaan dapat mengatur produknya dan marketing. Yang terakhir, perusahaan dapat memilih segmen mana yang paling berpotensi yang besar yang akan menjadi sasaran. Next. Pasar sasaran atau target pasar. Pengertiannya itu merupakan penentuan tentang segmen pasar mana yang akan disebut penentuan akan segmen pasar mana yang akan dimasuki. Strateginya sendiri itu pasar tidak dibeda-bedakan, yaitu perusahaan memproduksi satu produk untuk semua konsumen dengan kegiatan yang sama. Yang kedua, pasar dibeda-bedakan,
yaitu perusahaan memproduksi macam-macam produk dan ditujukan kepada segmen yang berbeda. Yang keempat itu pasar terkonsentrasi. Yang terakhir itu ada pasar atomisasi. Pasar atomisasi itu pemasaran individual yang dipuaskan, tidak semua produk dapat dilakukan atomisasi, tetapi hanya produk-produk tertentu, misalnya pakaian, rumah, dan mobil. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pasar sasaran. Yang pertama itu ada pemilikan sumber daya. Jika sumber daya terbatas dengan segmen pasar yang dilayani cukup banyak, perusahaan lebih baik memilih strategi pemasaran terpusat. Yang kedua itu ada homogenitas barang. Jika produk itu tidak bisa dirubah-rubah atau sulit diadakan, misalnya garam atau bensin atau kelapa sawit, maka seyogianya perusahaan memilih strategi pemasaran serba sama. Yang ketiga itu ada tahapan daur hidup produk. Tahapan daur hidup produk ini dibedakan menjadi dua, yaitu masa perkenalan dan masa kedewasaan. Masa perkenalan itu biasanya perusahaan akan mengkhususkan satu produk untuk tujuan menarik permintaan primer. Sedangkan yang kedewasaan itu, persaingan sudah sangat ketat dan konsumen sudah mulai jenuh terhadap produk yang ada, perusahaan biasanya mulai untuk mengembangkan produk-produk baru. Yang terakhir itu ada homogenitas pasar. Jika pasar mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama, perusahaan seyogyanya menggunakan strategi pemasaran serba sama. Next. Pemosisian produk. Positioning itu merupakan kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pemikiran konsumen, sehingga konsumen beranggapan bahwa produk perusahaannya berbeda dengan produk sejenis yang dibuat oleh perusahaan lain. Tujuannya itu memposisikan produk supaya terpisah dengan merek pesaing. Yang kedua itu memposisikan perusahaan kepada pasar sasarannya, bagaimana perusahaan berbeda dengan pesaingnya. Cara memposisikan produk itu ada 7. Yang pertama itu ada atribut. Atribut itu diberikan ciri-ciri atau manfaat produk bagi pelanggan sehingga berbeda dengan produk dari pesaingnya. Yang kedua itu ada manfaat. Yang ketiga itu ada harga dan mutu. Yang keempat ada penggunaan spesifik atau khusus. Lalu ada pengguna produk, lalu posisi melawan pesaing, dan yang terakhir ada produk lain. Next. Prosedur identifikasi pemosisian produk. Yang pertama itu ada menentukan produk atau pasar tertentu. Yang kedua mengidentifikasi pesaing, lalu menentukan bagaimana konsumen mengevaluasi pilihan, lalu yang terakhir mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Lalu untuk memantau posisi produk itu bisa dibedakan menjadi 4, dengan iklan, dengan menentukan lokasi, dengan golongan bawah, dan juga dengan pemasaran. Merencanakan dan melaksanakan strategi pemosisian produk itu diartikan bahwa memastikan bahwa informasi produk yang akan disampaikan ke pasar akan menciptakan persepsi yang akan diinginkan. Next. Lalu ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan campuran dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat digunakan oleh sesuatu perusahaan untuk memperoleh tingkat penjualan yang diinginkan. Lalu itu di bauran pemasaran itu ada produk baru, ada tahapan pengembangan produk, ada daur hidup produk, ada merek produk dan kemasan dan label. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Esna. Oke, harga produk. Yang pertama, pengertian tentang harga. Harga merupakan jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan kombinasi dari produk dan pelayanan maksimal. Harga pun dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada atau fleksibel. Yang kedua, penetapan harga. Tujuan penetapan harga ada 2. Yang pertama yaitu memperoleh laba. Perusahaan menetapkan harga produk tertentu dengan keyakinan akan memperoleh laba atau keuntungan yang memuaskan. Dan yang kedua, memperoleh manfaat bukan laba. Manfaat bukan laba tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mempertahankan market share, stabilitas harga pesaingnya, kepuasan konsumen, dan mencapai target pengembalian investasi. Dan yang ketiga, metode penetapan harga. Metode penetapan harga ini ada 2. Yang pertama, metode penambahan. Menurut metode ini, harga jual ditentukan sama dengan
jumlah biaya per unit barang ditambah sejumlah laba tertentu yang diinginkan. Yang rumusnya yaitu harga jual sama dengan biaya produksi tambah laba. Dan yang kedua yaitu metode titik impas. Penetapan harga dengan menggunakan harga tertentu dengan harapan untuk dapat mengembalikan dana tertanam dalam investasi. Dengan rumusnya yaitu break even point sama dengan biaya tetap bagi harga jual per unit biaya variabel. Next. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah saluran penyebaran produk perusahaan kepada konsumen pada saat diinginkan dan dibutuhkan. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Saluran distribusi langsung yaitu distribusi yang langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, saluran distribusi semi langsung, yang dimana saluran ini hanya menggunakan satu perantara, misalnya melalui pengecer produsen. Dan yang ketiga, saluran distribusi tidak langsung, yang dimana distribusi yang menggunakan 2 atau lebih banyak perantara kepada konsumen. Next. Promosi. Kegiatan promosi merupakan kegiatan komunikasi menawarkan suatu produk dalam pemasaran. Nah, di promosi ini ada 4 cara. Yang pertama, periklanan. Periklanan ini bisa melalui media massa seperti TV, radio, koran, maupun menggunakan sosial media. Yang kedua, personal selling. Pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Yang ketiga, publisitas. Seperti dimuat dalam artikel dan berita. Dan yang keempat, promosi penjualan. Seperti memberikan sampel barang ataupun memberikan kupon yang dapat menarik minat konsumen. Next. Strategi marketing mix. Nah, di strategi marketing mix ini ada 4. Yang pertama, konsumen sasaran, yang mana perusahaan harus bisa memahami apa kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, mengembangkan marketing mix. Perusahaan harus siap bersaing secara keseluruhan. Perusahaan juga mulai merencanakan produk, harga, distribusi, serta promosi. Dan yang ketiga, pengelolaan pemasaran. Perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan atau pemasaran agar dapat mengembangkan perencanaan dan menjalankan rencana pemasaran, serta mengendalikan pemasaran yang dapat dilihat dari hasil evaluasi. Dan yang keempat, lingkungan pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan perlu berhati-hati dalam menganalisis lingkungan pemasaran agar perusahaan tidak salah dalam mengambil keputusan selanjutnya. Analisis lingkungan pemasaran yang tepat dapat menghindari ancaman serta mendatangkan manfaat dan peluang bagi perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Next. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain atau sekelompok orang ke arah tercapainya suatu organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Yang pertama yaitu unsur-unsur penting dalam berwirausaha. Yang pertama ada sikap mental, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga manajemen, dan yang keempat keterampilan. Faktor-faktor dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain atau bawahan. Seorang pemimpin harus dapat merangkul dan menghargai seluruh bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Pendelegasian kekuasaan atau distribusi kekuasaan dari pimpinan kepada anak buah sesuai dengan tingkatannya saat sangat mutlak diperlukan jika seorang pemimpin ingin menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahan. Penanaman pengaruh dari pimpinan kepada anak buah akan tercapai apabila seorang pemimpin mampu memberikan contoh-contoh yang terpuji. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, technical skill. Kemampuan untuk melakukan dan atau memahami pekerjaan-pekerjaan yang bersifat operasional
atau teknis sehingga mampu menjadi guru bagi anak buahnya yang tidak memahami operasional atau teknis pekerjaan, terutama pegawai baru. Yang kedua, human skill. Kemampuan bekerja sama dengan para bawahan dengan membangun tim kerja dengan pendekatan kemanusiaan. Seorang pemimpin harus belajar bagaimana melakukan pendekatan kepada anak buah sehingga pada saat memberikan perintah kepada bawahan, bawahan tidak merasa diperintah. Dan yang ketiga, conceptual skill. Kemampuan untuk menyusun konsep atau berpikir dengan mengungkapkan pemikirannya. Seorang pemimpin adalah pemegang perubahan sehingga harus memiliki konsep atau minimal mampu merumuskan misi, visi, strategi, serta program unggulan yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh bawahannya. Next. Perbedaan kekuasaan atau power dengan kepemimpinan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain sehingga orang yang memahami, mempertanggungjawabkan, dan mampu berpegang pada kekuasaannya, dia akan menjadi pemimpin dan tegas. Kekuasaan dengan bisnis. Yang pertama yaitu kekuasaan memaksa. Dengan kekuasaan memaksanya, maka seorang pemimpin mampu memerintah setiap anak buahnya dengan efektif. Kekuasaan penghargaan. Dengan berbagai penghargaan yang diberikan kepada anak buahnya, maka kekuasaan dapat oleh pemimpin. Yang ketiga, secara legalitas atau sah sehingga ia memiliki kemampuan. Contohnya, Presiden RI terpilih langsung oleh 60% suara rakyat pemilih atau dapat menjalankan oleh suara di atas 50% plus 1. Yang keempat, kekuasaan ahli. Dengan keahlian atau spesialisasi, misalnya seorang profesor, maka kekuasaannya bisa diterima, disalurkan, dan dijalankan oleh anak buahnya dengan baik. Dan yang kelima, kekuasaan referensi. Dengan adanya referensi seseorang, misalnya dari raja, ikutan memiliki kekuasaan untuk memerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Elin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kunci efektivitas kepemimpinan. Hubungan pemimpin dengan anggota. Hubungan pemimpin dengan anggota itu haruslah dengan kepercayaan yang tinggi, respek dengan bawahan juga, dan respek dengan atasan mereka. Untuk yang kedua, struktur tugas. Struktur tugas harus jelas dan diprosedurkan, sehingga dan tidak terjadi kekuasaan jabatan. Kekuasaan jabatan itu berpengaruh dengan pemimpin dan bawahan. Di sini itu pemimpin dapat memecat bawahannya, dapat mendisiplinkan bawahannya. Yang selanjutnya, perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 faktor perilaku individu yang berpengaruh terhadap pengambilan. Jika seseorang menghadapi situasi di mana harus mengambil suatu pilihan. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian adalah aspek yang meliputi sikap, kepercayaan. Yang ketiga, ada kecenderungan mengambil resiko. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada juga yang kurang berani dalam mengambil resiko penuh pertimbangan, dan ada juga yang sangat berani dalam mengambil resiko. Untuk yang disonasi kognitif. Disonasi kognitif itu adalah cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang telah diambil. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin itu sebagai yang luas. Itu dalam menjalankan perintah-perintahnya, dalam mempertimbangkan, dan dalam memberi keputusan. Pemimpin tangan mental, ingin tahu, kemampuan analistis, daya ingat yang kuat, integratif atau integritas terpadu,
keterampilan atasan dan bawahan. Selanjutnya, keterampilan mendidik dan rasional, berani mengambil resiko, ada naluri prioritas, efisien dalam bertindak. Dengan ini, pemimpin dapat menjalankan segala tugasnya dengan baik. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Evaluasi alternatif. Yang keenam, memilih alternatif. Pemimpin yang baik dapat menginovasi, melakukan hal yang mengilhami, memancarkan karisma, perspektif luas, berpikir jangka, menyukai tantangan dan perubahan, menjadi diri sendiri, menciptakan anak tangga dan yang benar, serta mengcip yang sesuai itu akan menentukan kemana arah organisasi akan dibawa. Visi itu perlu supaya tujuan suatu organisasi atau perusahaan tidak melenceng. Yang kedua, memperkuat semua lapisan organisasi. Yang ketiga, menciptakan suasana perasaan tim yang baik. Nah, dengan menciptakan suasana perasaan tim yang baik, itu akan membantu dalam bekerja bersama. Yang selanjutnya, mengomunikasikan visi kepada seluruh lapisan organisasi. Dengan mengomunikasikan visi yang ada, maka tidak terjadi pelencengan dari tujuan-tujuan awal yang telah ditetapkan. Menciptakan magic moment atau momen yang tepat. Pemimpin yang efektif itu akan menciptakan atau menggunakan suatu momen tepat untuk membuat suatu perubahan atau suatu penyesuaian dalam organisasinya. Yang selanjutnya, menciptakan sikap baru dalam perilaku organisasi. Sikap yang berpusat pada suatu tujuan, yaitu sikap fokus, akan membuat suatu organisasi menjadi maju. Jadi, kefokusan itu penting, karena dari sikap fokus itu, kita akan tetap fokus pada tujuan yang telah kita inginkan di awal. Mengapa banyak pemimpin yang gagal dalam memimpin? Oke, dalam hal ini itu pemimpin ada yang jadi dia tuh merasa superior, paling benar, dan tidak ingin menerima kritik-kritik dari orang lain. Bisa juga dari pemimpin yang mudah berubah pendiriannya. Seperti diibaratkan pemimpin itu adalah tiang, yang bagaimana jika tiang itu roboh, maka kabel dari tiang-tiang itu pun akan roboh, akan renggang, bahkan mungkin bisa putus. Hati-hati yang berlebihan. Sikap hati-hati yang berlebihan itu menjadi kayak pemimpin sangat ragu-ragu, bingung untuk mengambil langkah, apakah harus maju ataukah harus mundur. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari orang lain. Jadi, pemimpin itu sulit berkomunikasi dengan orang lain, padahal dalam suatu kepemimpinan, komunikasi adalah hal yang penting, karena dengan adanya komunikasi yang baik, tidak akan terjadi kesalahpahaman, dan semua apa yang diperintahkan dari atas dapat dipahami, yang di bawah dengan baik. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami.